Salam, Namo Buddhaya. Nama saya Jesslyn dengan NPN 2131021 dari jurusan Sistem Informasi dan kelas 1 Puma. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang karma dua video yang dijelasin oleh Biku Utama dan Bapak Cornelius Wawor tentang karma dan kelahiran kembali. Berikut saya akan memulainya. Biku ini merupakan penjelasan video dari Biku Utama tentang karma dan pengaruhnya kehidupan. Banyak orang mengenal istilah karma. Di dalam bahasa sehari-hari, karma juga sangat dikenal, dikenal oleh orang Buddhis maupun non-Buddhis. Karma adalah niat. Anda bisa mempunyai niat baik maupun niat buruk. Baik itu dilakukan lewat ubah itu dilakukan dengan badan, pikiran, maupun ucapan. Karena adanya perbuatan baik atau buruk, maka timbullah ada pula buah karma baik, buah kebahagiaan, dan buah buruk. Ini merupakan prinsip dasar karma. Sebenarnya karma hanya ada satu. Masing-masing kita mempunyai karmanya masing-masing. Berikut ini saya akan sebutin dua contoh cerita tentang berhubungan karma. Yang pertama yaitu misalnya pertama ada seorang manusia, dia lahir di keluarga yang kaya raya. Itu merupakan karma yang melahirkan. Kemudian dia terlahir dengan tampilan fisik yang bagus, itulah karma yang mendukung. Tetapi karena perilaku yang jelek, itulah menjadi karma yang mengurangi. Tetapi akhirnya karena dia suka mabuk-mabukan, melakukan perbuatan jahat, maka dia mengalami kecelakaan dan koma. Sehingga mengubah karmanya, maka dia telah terkena karma yang memotong. Contoh cerita karma yang kedua yaitu seperti sebaliknya tadi ada seorang manusia yang kurang mampu. Lahir di keluarga yang kurang mampu, didukung dengan visi yang kurang bagus, tetapi dengan perilakunya yang baik, dia bertindak baik, dia ramah, dia menjalankan sila dengan baik, senang menolong orang walaupun orang yang ditolong terkadang takut dengan wajahnya. Tetapi dia juga tetap suka menolong orang tersebut. Sampai suatu ketika, orang yang ditolong merasa hutang budi padanya. Dan kemudian mungkin menawarkannya berbagai bantuan, misalnya meminjami rumah untuk ditinggali, dan kemudian orang yang dulunya kurang mampu, penampilannya tidak bagus, tapi karena perilakunya yang bagus, akhirnya dia bisa ditinggali rumah. Kemudian dia merawat rumahnya dengan baik. Dalam beberapa tahun rumahnya bersih dan bagus. Oleh karena itu, karma memang ada di telapak tangan kita. Tetapi lihatlah perbuatan kita. Apakah kita mengembangkan kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran kita dengan baik? Karma adalah niat. Maka karma dapat dikembangkan menjadi karma baik dan karma buruk. Kita dapat berkumpul dengan banyak orang, ternyata karena ada 4 macam hubungan karma. Yang pertama itu karma yang melahirkan, yang kedua karma yang mendukung, yang ketiga karma yang mengurangi, yaitu perilaku kita sendiri atau perilaku yang baik dapat mengurangi karma yang buruk, perilaku yang buruk dapat mengurangi karma yang baik. Dan kemudian juga ada karma yang memotong, yaitu seperti dulunya bahagia, karena perilaku kita jelek akhirnya jadi menderita. Kalau dulunya hidupnya menderita karena perilaku kita baik, maka akhirnya menjadi bahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan video kedua tentang karma yang dijelaskan oleh Bapak Cornelius Wawor. Karma berasal dari kata kar, yang artinya perbuatan. Satu perbuatan diklarifikasikan sebagai karma bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Contohnya, tidak sengaja menginjak hewan kecil seperti semut yang hinggap di bawah daun, sehingga karena terlalu kecil kita tidak melihatnya dan menginjaknya. Karma terdiri dari 2 jenis, yaitu karma berat dan karma ringan.
Karma berat itu seperti membunuh ibu dan ayah kandung, membunuh arahat, melukai sang Buddha. Karma tidak memandang ia bangsa atau agama apa. Jika dia mempunyai sifat jelek, maka karma tetap berjalan. Orang Buddhis selalu dididik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara memeditasi supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Ada karma yang kita buat pada perbuatan sekarang, ini akan berbuah juga pada kehidupan sekarang. Ada juga karma yang kita buat sekarang, lakukan langsung, dan karmanya juga berbuah langsung. Dan ada juga karma yang kita membuat di kehidupan sekarang ini, tetapi tidak berbuah di sekarang ini, tapi berbuah sampai kita mati, dan itu ada efeknya pada kehidupan berikutnya. Dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Karma bukan selalu yang lampau. Karma yang sekarang perlu kita juga lakukan. Sekian, terima kasih atas memberi perhatian kepada dalam video ini. Saya meminta maaf jika saya ada kesalahan kata dalam penjelasan, dan saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat pada masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.